Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Juanda Saputra dengan NIM 2411155. Di sini, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah kelas 3F. Yakni di sini saya akan, menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Tafsir Pendidikan yang di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Syarifah HR TG 7 MA. Baik, langsung saja kita ke pembahasan UASnya. Yang pertama itu soal pertama, yaitu jelaskan konsep dari tarbiyah, taklim, tadris, dan ta'dib. Sertakan dengan ayat dan penjelasannya. Jadi, tarbiyah itu berasal dari kata robba, yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Konsep ini yaitu, yang paling luas. Jadi, mencakup pengembangan seluruh potensi manusia, maupun fisik, intelektual, dan spiritual secara bertahap menuju kesempurnaan. Adapun, penjelasannya pada, surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhfid lahuma janahat zulli minar rahmati wa qur rabbi urhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya itu, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Nah, jadi, penjelasannya itu ayat ini, menggunakan kata Robbayani untuk menggambarkan bagaimana orang tua mengasuh anak dengan cinta. Tarbiyah bukan sekedar transfer ilmu, tapi proses pematangan karakter dan jiwa. Terus kedua itu taklim. Taklim itu, dari kata alama yang berarti memberitahu atau, mengajarkan mengajarkan. Ini lebih, spesifik merujuk pada proses pengajaran ilmu pengetahuan ataupun transfer informasi dan kognitif. Adapun, ayat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala nubbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shodiqin. Yang artinya, dan dia mengajarkan alama kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Itu penjelasannya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah memberikan kapasitas intelektual kepada Nabi Adam melalui proses pengajaran. Taklim ditekankan pada pengisian akal dengan benar dan fakta. Terus, tadris. Tadris itu berasal dari kata darasa, yaitu belajar, atau mempelajari. Istilah ini merujuk pada, proses, mengajar yang bersifat teknis, formal, dan metodis, ataupun seperti aktivitas di kelas. Dengan, yaitu, pada penjelasannya itu, kata tadrusun dalam ayat ini menekankan pada aktivitas membaca, meneliti, dan mendalami, isi kitab secara berulang-ulang agar benar-benar paham secara mendalam. Yang terus ada takdib. Takdib itu berasal dari kata adaba, yang berarti beradab ataupun sopan santun. Nah, jadi, konsep ini menekankan pada penanaman nilai-nilai moral, etika, dan perilaku sosial. Jadi, penjelasannya itu, eee, takdib takdib bertujuan, melahirkan manusia yang beradab. Ilmu tanpa adab dianggap tidak bermakna dalam Islam. Karena apa? Karena adab itu adalah buah dari pendidikan yang benar. Terus, kita lanjut, eee, pada soal, kedua, apa yang Anda ketahui tentang hakikat ilmu dalam Al-Quran? Hakikat ilmu dalam Al-Quran bukan sekedar pengumpulan informasi atau data empiris, melainkan, sebuah cahaya yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sang pemilik ilmu. Ilmu dipandang sebagai wasilah atau perantara untuk mengenal pencipta dan memahami sunnatullah yang bertebaran di alam semesta. Jadi, dalam pandangan Al-Quran, ilmu tidak bersifat bebas, bebas nilai. Ia memiliki tanggung jawab moral yang mengarahkan pemiliknya pada rasa takut tunduk kepada Allah, sebagaimana ditegaskan pada Quran surah Al-Fatir ayat 28 bahwa hanya hamba-hamba yang berilmu atau ulama yang benar-benar takut kepadanya. Jadi, oleh karena itu, hakikat ilmu mencangkup integrasi antara ayat-ayat, ataupun wahyu tertulis dan ayat-ayat, ataupun, fenomena alam di mana akal dan hati bekerja selaras untuk mencapai kebenaran yang membawa kemaslahatan bagi kemanusiaan serta keselamatan di akhirat. Nah, jadi, gitu ya. Terus, adapun soal ketiga yaitu, eee, jelas jelaskan tujuan pendidikan menurut perspektif Al-Quran. Jadi, tujuan pendidikan dalam perspektif Al-Quran itu secara fundamental bermuara pada pembentukan insan kamil, yaitu manusia paripurna yang mampu menyelaraskan fungsinya sebagai hamba Allah sekaligus pemimpin di muka bumi. Pendidikan bukan sekedar, proses penguasaan keterampilan duniawi, melainkan upaya sistematis untuk mengarahkan manusia, agar mengenal penciptanya, sehingga ia dapat beribadah dengan benar sesuai tujuan penciptanya. Terus, nomor 4, jelaskan konsep ayat Al-Quran terkait peran orang tua dan guru dalam pendidikan. Jadi, dalam perspektif Al-Quran, peran orang tua dan guru itu merupakan satu kesatuan yang, tidak terpisahkan dalam bentuk integritas seorang anak. Namun, dengan penekanan tanggung jawab yang berbeda, orang tua diposisikan sebagai pendidik utama dan, pertama ataupun madrasah ula yang bertanggung jawab menjaga fitrah anak serta membentengi keluarga dari api neraka. Yang menekankan pada penanaman tauhid, pembiasaan ibadah, dan pembentukan karakter adab. Jadi, sementara itu, guru berperan sebagai pewaris para nabi yang melanjutkan tugas transformasi ilmu dan penyucian jiwa, yakni membaca ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa murid, serta mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Jika orang tua memberikan fondasi kasih sayang dan ketauhidan, maka guru memberikan perluasan cakrawala intelektual dan kebijaksanaan, sehingga kolaborasi keduanya menjadi kunci utama lahirnya generasi yang cerdas secara akal dan mulia secara akhlak. Terus adapun soal pada kelima, jelaskan konsep Al-Quran terkait peran lingkungan dalam pendidikan menurut Al-Quran. Jadi, Al-Quran memandang ilmu eee, Al-Quran memandang lingkungan sebagai faktor internal yang sangat deterministik dalam membentuk, kepribadian dan arah pendidikan seorang melalui konsep interaksi sosial dan pengamatan alam. Peran lingkungan sosial ditekankan pada pentingnya memilih, lingkungan pergaulan yang soleh. Karena apa? Karena, karakter manusia cenderung saling mempengaruhi. Jadi hal ini selaras dengan peringatan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 28 tentang penyesalan seorang yang salah memilih teman akrab karena dapat menyesatkan diri dari kebenaran. Selain lingkungan sosial, Al-Quran juga memosisikan lingkungan alam sebagai laboratorium pendidikan yang besar. Melalui ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk memperhatikan fenomena alam seperti dalam Quran surah, Ali Imran ayat 190 sampai 191, lingkungan berfungsi sebagai sarana stimulus intelektual dan spiritual bagi, para, ulul albab untuk mencapai kesadaran dan kebesaran Sang Pencipta. Dengan demikian, lingkungan dalam perspektif Al-Quran bukan sekedar latar belakang kehidupannya, melainkan instrumen edukasi yang harus dikondisikan agar, mendukung penguatan, tauhid dan nilai-nilai kebaikan. Jadi, di mana individu yang baik dapat rusak di lingkungan yang buruk dan potensi fitrah dapat berkembang optimal dalam, ekosistem yang mendukung ketaatan. Jadi, segitu, penjelasan UAS dari, mata kuliah Tafsir Pendidikan. Terima kasih, saya akhiri, UAS pada siang hari ini. Jikalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.